Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang vektor pada part kedua, yaitu membahas tentang trigonometri dan resultan vektor. Bersama saya Erdiki Agung Nugroho. Nah, sebelum kita masuk ke materi trigonometri dan resultan vektor, kita amati dulu pendahuluannya. Di sini kalian bisa lihat ada sebuah balok didorong dengan dua gaya yang berbeda. Gaya pertama itu didorong ke arah kanan senilai 10 Newton dan gaya kedua didorong ke arah kiri senilai 4 Newton. Pertanyaannya adalah hitunglah resultan gaya benda di bawah ini. Yang dimaksud dengan resultan itu adalah total dari gaya yang bekerja pada benda ini, ya. Nah, kalau ada dua gaya yang berlawanan arah dan membentuk segaris seperti gambar ini, kita bisa menentukan resultannya dari pengurangan, ya. Pengurangan dari masing-masing vektor, yaitu F1 dikurang F2. 10 dikurang 4 dan didapatkan resultannya adalah 6 Newton. Tapi bagaimana kalau misalkan ada gaya yang membentuk sudut 30 derajat terhadap garis mendatar seperti gambar ini? Nah, untuk menghitung resultan gaya yang membentuk sudut, yuk kita pelajari materi trigonometri terlebih dahulu, ya. Nah, materi trigonometri dasar yang pertama kita harus pahami adalah di sini saya punya sebuah segitiga siku-siku dengan sudut theta, ya. Jadi di sini dibacanya adalah theta. Nah, theta sisi sampingnya ini itu adalah sisi samping dari sudut theta, ya. Nah, jadi sisi AB ini adalah sisi samping dari si sudut. Kemudian sisi depan itu adalah sisi dari sudutnya adalah depan dari sudut theta, ya. Jadi depan dari sudut theta itu adalah sisi BC. Dan kemudian sisi miringnya ini adalah sisi miring dari sisi AC, seperti itu. Nah, di trigonometri nanti kita dikenalkan oleh sin theta. Untuk menghitung nilai sin theta, itu adalah hasil bagi dari sisi depan dari sudut dibagi dengan sisi miring dari sudut. Kemudian ada temannya dari sin theta, yaitu adalah cos theta. Cos theta itu dapat kita cari dari pembagian dari sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring dari sudut dan tan theta. Tan theta itu dapat dicari dari sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut, ya. Sebagai contoh, kalau misalkan sisi AB ini adalah nilainya 3 cm, sisi depannya itu adalah 4 cm, maka otomatis sisi miringnya itu adalah 5 cm. Nah, kalau kita pakai dengan sistem angka, maka nilai sin theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring atau demi, ya. Sisi depan dari sudut ini adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Berarti sin theta nilainya adalah 4/5. Cos theta itu nilainya adalah sisi samping 3, sisi miringnya adalah 5. Berarti nilai cos theta itu adalah 3/5 dan terakhir adalah tan theta. Tan theta dapat kita cari dari sisi depan yaitu 4, sisi sampingnya yaitu 3. Nah, itu kalau misalkan sisi samping, depan, dan miringnya kita ganti sebagai angka. Sampai sini dulu, semoga bisa dipahami ya. Kemudian, di trigonometri juga kita kenal dengan sudut-sudut istimewa, ya. Nah, sudut-sudut istimewa ini adalah nilai-nilainya sudah pasti. Dan kalau bisa ini sudutnya adalah kalian harus bisa hafal. Untuk sin theta, ya, untuk sin theta nanti di sini sudut istimewanya ada 0, 30, 45, 60, 90. Seperti itu, ya. Berlaku juga untuk cos dan tan. Sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 itu nilainya adalah setengah. Sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Dan sin 90 nilainya adalah 1. Kemudian untuk cos, ini adalah kebalikan dari sin. Berarti cos 0 ini nanti nilainya adalah sama dengan sin 90, ya. Jadi ini tinggal kita balik aja nih urutannya. Cos 0 itu nilainya adalah 1. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Cos 60 itu nilainya adalah sama dengan sin 30, yaitu setengah.
cos 90 nilainya adalah 0. Nah, untuk tan theta selain sisi depan dan sisi samping, kita bisa mencari nilai tan theta itu dengan pembagian dari sin theta atau sin sudutnya dibagi dengan cos sudutnya, ya. Jadi tinggal kita bagi aja nih atas dan bawah, ya. Tan 0 itu artinya sin 0 dibagi cos 0. Sin 0, 0, cos 0 1. Berarti 0 bagi 1 adalah 0. Gitu ya. Nah, tan 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya adalah 1 per akar 3. Tan 45 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Itu hasilnya adalah 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah. Itu hasilnya adalah akar 3. Tan 90 itu adalah 1 dibagi 0. Ini nanti hasilnya adalah tak terhingga. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di fisika itu ada sudut kemiringan. Yaitu biasanya sudut kemiringan adalah 37 derajat dan 53 derajat. Untuk sin 37 derajat itu nilainya adalah 3 per 5. Untuk sin 53 itu adalah nilainya 4 per 5. Jadi saat sudut kemiringannya 53 derajat, berarti nilai sinnya itu adalah 4 per 5. Seperti itu ya. Kalau cos, ini kebalikan dari sin. Berarti kalau cos 37 itu 4 per 5. Kalau cos 53 itu adalah 3 per 5. Nah, kalau tan itu adalah hasil bagi. Atas dan bawah ya, hasil bagi sin bagi cos. Berarti 3 per 5 dibagi 4 per 5 itu hasilnya adalah 3 per 4. 4 per 5 dibagi 3 per 5 hasilnya adalah 4 per 3. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau bisa, nilai sudut-sudut istimewa ini adalah dihafalkan. Untuk di materi-materi selanjutnya ini nanti akan berguna seperti itu. Oke, next kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen vektor. Perhatikan vektor berikut ini ya. Jadi di sini saya ceritanya punya vektor F. Nah, vektor F ini akan saya proyeksikan ceritanya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor F ini membentuk sudut sebesar theta. Seperti itu. Untuk memproyeksikan vektor F ke arah sumbu X, ini berarti kita kasih nama Fx. Untuk memproyeksikan vektor F ke arah sumbu Y, itu berarti kita proyeksi. Kita namakan sebagai Fy. Seperti itu. Nah, bagaimana mencari nilai Fx dan nilai Fy? Ya. Nah, dari sini kan kita dapat membentuk segitiga siku-siku nih. Misalkan di sini garis A, B, dan C, maka garis segitiga siku-siku ini itu adalah A, B, dan C. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah sisi Fx, oke? Dan yang sisi tegak ini adalah sisi Fy. Sedangkan garis miring ini adalah sisi F. Nah, untuk mencari nilai Fx, kita bisa menggunakan nilai F dikali dengan cos theta, ya. Karena didapatnya dari cos theta sama dengan sisi samping bagi sisi miring, ya. Samping per miring. Sisi sampingnya adalah Fx, sisi miringnya adalah F. Nah, nanti nilai F-nya ini kamu pindah ruas. Jadi didapatkan F cos theta sama dengan Fx. Gitu ya. Begitu pula dengan mencari Fy. Kalau kita ingin mencari nilai Fy, berarti kita gunakan aja sin theta sama dengan demi. Nanti didapatkan nilai Fy itu adalah F sin theta. Nah, kemudian untuk mencari besar vektornya, kalau udah dapat Fx dan Fy, kita bisa menggunakan nilai Pitagoras. Seperti itu ya. Pitagoras adalah F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Nah, kemudian kita juga dapat mencari arah. Ya, mencari arah berarti mencari sudut dari theta ini. Nah, untuk mencari nilai arah vektor, kita bisa gunakan nilai tan. Tan theta itu adalah desa, depan bagi samping. Sisi depannya adalah Fy, sisi sampingnya adalah Fx. Berarti Fy dibagi dengan Fx seperti itu. Untuk lebih jelas ya, kita masuk ke contoh soal. Oh ya, untuk perlu diketahui juga bahwa yang di samping sudut theta itu komponen vektornya selalu dikali cos. Maksudnya apa? Maksudnya yang di samping sudut theta ini adalah nilai Fx.
Berarti secara otomatis fx ini itu adalah f dikali cos theta. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya, perhatikan gambar ini ya. Ada sebuah balok ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap garis mendatarnya. Pertanyaannya adalah, tentukan komponen-komponen X dan Y dari vektor tersebut. Artinya, F ini kita harus bisa proyeksikan terhadap komponen X. Berarti nilainya di sini saya misalkan sebagai Fx. Dan kita proyeksikan ke sumbu Y. Kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, karena ini dasar kanan atas, maka proyeksi sumbu Y itu adalah ke atas. Nah, untuk mencari nilai Fx, tadi kita udah sama-sama ya mempelajarinya, bahwa untuk mencari nilai Fx tinggal kamu kalikan aja dengan cos sudutnya. Berarti F cos theta. F ya di sini adalah nilainya 10 dikalikan dengan cos theta dikali cos 30. Nah, cos 30 itu nilainya adalah sesuai dengan tabel sudut istimewa setengah akar 3 ya. 10 dikali setengah akar 3 itu nilainya adalah 5 akar 3 seperti itu. Oke. Nah, sekarang tinggal mencari komponen vektor pada sumbu Y. Komponen vektor pada sumbu Y dapat kita cari dari persamaan F dikali sin theta. F-nya masuk nilainya 10 dikali sin theta dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat sesuai dengan tabel sudut istimewa adalah setengah. 10 dikali setengah itu nilainya adalah 5 Newton. Oh ya, satuannya di sini jangan lupa ya. Oke, selesai untuk latihan contoh soal nomor 1. Kemudian kita masuk untuk contoh soal nomor 2 ya. Nah, contoh soal nomor 2, kalian bisa perhatikan nilai F-nya ini adalah serong kanan bawah. Berarti kalau kita proyeksikan dia ke arah sumbu Y X, berarti arahnya adalah ke kanan sebesar Fx. Dan kita proyeksikan ke arah sumbu Y, berarti arahnya ke bawah sebesar Fy. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada proyeksi vektor ke bawah sesuai dengan koordinat kartesian ya, x, y, maka nilai Fy-nya ini adalah nanti negatif. Seperti itu. Begitu pula dengan Fx. Kalau Fx ini nanti proyeksi ke arah kiri, maka nilai Fx ini pasti nilainya adalah negatif. Sesuai dengan koordinat x, y. Seperti itu ya. Jadi koordinat x, y. Kalau x di sini positif, y ke atas positif, maka sebaliknya. Kalau x ke kiri negatif, y ke bawah juga negatif. Seperti itu. Nah, maka sesuai dengan gambar ini, nomor 2 kita bisa cari Fx ya. Karena dia arahnya ke kanan, maka nilainya positif. F dikali cos theta. F-nya di sini nilainya 20. Sudutnya di sini nilainya 45. Berarti dikalikan dengan cos 45 derajat. Cos 45 sesuai dengan tabel sudut istimewa adalah setengah akar 2. Berarti 20 dikali setengah akar 2 adalah 10 akar 2 Newton. Nah, kemudian kita mencari nilai Fy ya. Jangan lupa nilai Fy-nya ini karena arahnya ke bawah, maka tandanya minus F dikali sin theta. Ya. Masuk ke dalam angkanya. Oh ya, ini F-nya itu 20 min 20 sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Maka min 20 dikali setengah itu nilainya adalah min 10 akar 2 Newton. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelas ya, silakan kalian kerjakan latihan soal komponen vektor masing-masing. Kemudian silakan tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salah. Nah, setelah ini kita akan masuk menghitung resultan vektor dengan metode analisis ya. Kapan kita menggunakan metode ini? Saat ada lebih dari satu buah vektor. Nah, di sini pada koordinat kartesiannya x, y ada 3 buah vektor ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan metode analisis. Caranya sama persis seperti komponen vektor, cuma di sini kita urutkan satu persatu ya. Pertama, kita sebut saja yang ini
3 Newton di atas itu sebagai F1. Kemudian 3 Newton yang arahnya ke kiri itu kita sebut sebagai F2. 6 Newton di sini kita sebut sebagai F3. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam atau kita menentukan masing-masing komponen vektor ya. Untuk F1 berarti kita cari dulu F1x dan F1y-nya. F1x kamu bisa cari dengan menggunakan F1 dikali cos 60 gitu ya. Nah, jangan lupa kita proyeksikan dulu ya. F1 ini kan kalau kita proyeksi ke sumbu X berarti arahnya ke kanan. F1x. F1 ini kalau kita proyeksi ke sumbu Y berarti arahnya ke atas. Nah, berarti dua-duanya positif ya. F1 nilainya adalah 3. Cos 60 itu nilainya adalah setengah. Berarti 3 dikali setengah nilainya nanti adalah 3/2 atau 1,5 Newton. Nah, kemudian untuk Fy-nya berarti kita bisa gunakan F1Y sama dengan F1 dikali sin 60 derajat. F1 nilainya adalah 3, sin 60 sesuai dengan tabel sudut istimewa setengah akar 3. Nah, didapatkan nilainya adalah 3/2 itu 1,5 dikali akar 3. Oke, kita udah dapat nilai F1x dan F1y. Kemudian untuk F2, untuk nilai F2, nah kita bisa lihat nilai F2x. Nah, karena F2x itu arahnya ke kiri, ya, maka di sini kita nggak usah menggunakan komponen vektor, ya, karena di sini tidak ada sudutnya. Oke, jadi tidak usah pakai komponen vektor, kita langsung lihat aja arahnya. Nah, arahnya kan ke kiri, berarti tandanya adalah negatif. Berarti negatif F2. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja, berarti nilai F2x itu adalah min 3. Nah, bagaimana untuk sumbu Y-nya? Untuk sumbu Y-nya, karena tidak ada komponen vektor yang ke arah sumbu Y, maka di sini otomatis langsung 0, ya. Jadi kalau dia tidak membentuk sudut, pasti salah satu komponennya ini pasti bernilai 0, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk untuk F3. Nah, untuk F3, di sini karena dia membentuk sudut, maka kita bisa proyeksikan dia ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita proyeksi ke arah sumbu X, maka F3 ini nanti arahnya ke sini ya. F3X. Nah, kalau kita proyeksi ke sumbu Y, berarti nanti arahnya ke bawah nih. Berarti jadinya F3Y. Nah, kita cari dulu untuk F3X. Arahnya ke kanan juga, maka ditambah ya. Positif F3 dikalikan dengan cos sudut ya. Nah, kebetulan sudutnya adalah 60 juga. Maka di sini F3-nya itu adalah 6 dikali cos 60. Cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti 6 dikali setengah itu adalah 3 Newton. Nah, bagaimana untuk Fy-nya? Fy-nya sama. F3Y sama dengan, nah ini arahnya ke bawah. Nah, kalau ke bawah untuk sumbu Y itu tandanya negatif. Berarti masuk di sini F min F3 dikalikan dengan sin 60 derajat. Min 6 dikalikan dengan setengah akar 3. Min 6 dikali setengah itu adalah min 3 akar 3 Newton. Nah, setelah kita dapat semuanya, maka kita tinggal totalkan aja ya. Untuk Fx, berarti kita tinggal totalkan aja dari F1x, F2x, dan F3x ya. Nah, jadi untuk Fx, ini kita totalkan, F1x itu adalah 1,5, F2x itu adalah min 3, berarti minus 3, ditambah dengan F3x adalah plus 3. Maka bisa didapatkan 1,5 min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 1,5 Newton. Jadi semua totalnya ini adalah 1,5 Newton. Nah, sekarang untuk Fy ya. Resultan dari sumbu Y-nya, jadi kita masuk resultannya ya. Nah untuk Fy-nya berarti resultannya tinggal kita jumlahin aja semuanya.
Berarti 1,5 akar 3 ditambah 0 dikurang 3 akar 3. Nah, didapatkan hasilnya adalah ini 1,5 karena dia udah sama-sama akar 3, langsung aja ya. 1,5 dikurang 3 itu hasilnya min 1,5 akar 3. Nah, kalau sudah dapat masing-masing resultannya, kita bisa mencari resultan vektornya ya. Jadi untuk cari resultan vektor, kita gunakan Pitagoras, yaitu akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Kita tinggal substitusikan aja. Sigma fx-nya adalah 1,5 dikuadratkan ditambah dengan minus 1,5 akar 3 dikuadratkan ya. Nah, nanti didapatkan hasilnya adalah 1,5 kuadrat itu adalah 2,25 ditambah, nah ini minus 1,5 dikuadratkan 2,25 juga ya, dikali akar 3. Nah, dikali akar 3 itu nanti jadinya adalah 2,25 kali akar 3, yaitu 6,75. Nah, ini jangan kaget, minus kalau dikuadratkan itu nanti tandanya jadi positif ya. Nah, berarti didapatkan akar R-nya itu adalah akar 9. Maka R-nya atau resultan vektor totalnya nilainya adalah 3 Newton. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah ini nih. Resultannya 3 Newton. Oke, seperti itu ya. Agak panjang, tapi sebenarnya ini mudah kok kalau kita masing-masing mengurutkan dari awal sampai akhir. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk menghitung resultan vektor dengan metode analisis. Nah, sekarang silakan kalian coba nomor 2 dikerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom chat untuk saya cek benar atau salahnya. Kemudian yang terakhir itu adalah menghitung resultan vektor dengan metode kosinus. Khusus untuk metode kosinus ini berlaku khusus untuk dua vektor yang diapit sudut theta. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan di sini ada F1 dan di sini ada F2. Nah, ini kan keduanya nanti membentuk sudut nih, yaitu sudutnya adalah theta. Kalau kita gambarkan lagi dengan metode jajar genjang, maka resultannya adalah garis merah ini. Untuk mencari nilai resultan ini, sesuai dengan perhitungan, kita bisa menggunakan metode kosinus, yaitu rumusnya adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos theta ya. F1-nya nanti nilainya dia diganti angka, F2 ini nilainya nanti dalam bentuk angka juga seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua buah vektor gaya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton. Berarti kita tulis aja di sini F1-nya adalah 8 Newton dan F2-nya itu adalah 4 Newton. Saling mengapit sudutnya yaitu adalah 120 derajat. Berarti tetanya di sini adalah 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Resultan berarti ini R ya tandanya ya. Jadi yang ditanya berapakah nilai resultannya. Nah, kita bisa menggunakan rumus tadi ya. Rumus pada konsep tadi yaitu R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos sudutnya ya atau cos theta. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan aja dengan angka. F1-nya didapatkan nilainya adalah 8 Newton, berarti 8 kuadrat ditambah F2-nya itu adalah 4 kuadrat ditambah 2 dikali F1-nya itu adalah 8, F2-nya itu adalah 4 dikali cos 120 derajat ya, karena di sini sudut tetanya terbentuk 120. Nah, langsung aja kita hitung. 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 2 dikali 8 dikali 4 ya.
8 kali 4 adalah 32. 32 dikali 2 itu adalah 64. Dikalikan dengan cos 120. Nah, cos 120 nilainya adalah min setengah. Berarti kita tinggal ganti aja cos 120 dengan min setengah. Nah, dari sini dapat ya, akar 64 ditambah 16 itu nilainya adalah 80. Nah, 64 dikali min setengah. Nah, ini hasilnya nanti adalah minus 32. Seperti itu. Nah, maka hasil perhitungannya di sini nanti didapatkan adalah 80 dikurang 32, yaitu adalah akar 48. Atau akar 48, kalau kita sederhanain, berarti adalah 16 dikali dengan 3. Akar 16 itu bisa keluar menjadi 4 akar 3 Newton. Nah, jadi jawaban akhirnya dalam bentuk sederhana adalah 4 akar 3 Newton. Oke, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Next, kemudian pelatihan soalnya, silakan kalian coba kerjakan sendiri, kemudian tulis jawabannya di kolom chat untuk saya cek benar atau salah. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.